Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Kembali hadir tentunya saya Alan Albana membersamai Anda. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai generasi terbaik. Kalau kita melihat mungkin situasi kondisi generasi saat ini gitu ya, bahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini yang melenceng-melenceng itu diangkat ke barak seperti itu gitu ya. Lantas bagaimana kalau kita melihat generasi terbaik dari perspektif atau sudut pandang Islam? Alhamdulillah kita sudah hadir narasumber kita di studio, pengajar Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Bandung, ada Bapak Ustadz Umar Yusuf Emsol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, nih menarik. Bahasan kali ini adalah mengenai generasi terbaik. Tapi sebelum kita melihat apa indikator bisa dikatakan generasi terbaik itu, kita melihat dari sudut pandang saat ini, Pak Ustadz. Seperti apa menurut Pak Ustadz generasi era saat ini? Kalau bisa dikatakan sekarang tuh generasi zilenial atau generasi Z. Kemudian menanti sekarang sudah mulai bermunculan generasi Alpha seperti itu. Waduh, tantangannya seperti apa Pak Ustadz generasi saat ini? Mangga silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Baik, Kang Alan, berbicara tentang generasi yang terbaik. Saya akan mencoba mengutip dulu sebelum kita berbicara indikasi generasi terbaik saat ini, gitu ya. Karena kalau berbicara generasi, dari setiap generasi itu pasti ada generasi yang terbaik, ada yang tidak terbaik kan gitu ya. Ada ungkapan dalam Islam itu as-sabiqunal awalun. Jadi as-sabiqunal awalun itu generasi awal gitu ya. Nah, generasi awal itu adalah generasi Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Dan itulah yang dinamakan kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah generasi yang terbaik gitu ya. Jadi generasi yang terbaik, kemudian umat yang terbaik. Dan mereka disebut jilul azim, generasi yang besar gitu ya, generasi yang besar. Nah, kemudian di sisi lain di dalam Al-Quran ada dua generasi, Pak Alan ya. Pertama generasi yang dipecundangi, yang kedua generasi yang akan menyelamatkan yang dipecundangi. Artinya generasi yang terbaik itu. Jadi generasi yang terbaik itu memang spesial gitu ya. Tapi saya akan mencoba, ini loh satu generasi saat ini yang harus diselamatkan. Ini dalam perspektif Al-Quran. Fa khalafa mim ba'dim khalfun adau'us shalah wa taba'us syahawat. Karena kalau berbicara Al-Quran itu kan berbicara generasi. Al-Quran itu Islam berbicara generasi, Al-Quran berbicara generasi. Maka akan datang setelahmu Muhammad, artinya setelah Rasulullah, generasi yang jelek, generasi yang dipecundangi gitu. Ini menurut Al-Quran ya. Lantas siapa yang dimaksud dengan generasi di sini? Pertama adalah adau'us shalah, orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua wattaba'us syahawat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau kita korelasikan secara kontekstual, adau'us shalah ini perlu dievaluasi gitu ya untuk generasi saat ini. Ini kan generasi tidak dimunculkan usia, tapi yang jelas generasi setelah generasi Muhammad, mau yang tua, yang muda, anak-anak kata ya, pokoknya generasi. Kita lihat saat ini waqi'ul ummahnya itu, realita umat saat ini, betapa banyak manusia yang adau'us shalah, artinya meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat kategori generasi yang harus diselamatkan gitu ya. Nah, ini kan bisa di anak muda, bisa apalagi sekarang misalnya kondisi saat ini dengan era digital itu mereka disibukkan dengan
dunia mayanya misalnya, dunia virtualnya, dunia teknologinya, belum judi online-nya. Judi online-nya itu kan serangan yang bertubi-tubi ke anak muda gitu ya. Sampai ratusan juta, miliaran mereka juntai gitu ya, mereka stres. Kemudian ini luar biasa. Ini ada hubungan dengan al-ghazwu al-fikri sebenarnya dalam perspektif saya. Invasi pemikiran dalam bentuk judi online gitu ya. Invasi pemikiran. Jadi yang diserang sekarang itu adalah pikiran-pikiran anak mudanya. Ini yang harus diselamatkan. Dan ini sebuah realita. Wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Sekarang berbicara syahwat dan hawa nafsu itu ada di kalau kita tidak bisa memfilter, ini syahwat dan hawa nafsu difasilitasi ada di sini. Semua ada di handphone. Ada di sini, gitu ya. Ini dunia ada di sini gitu. Makanya ini kan benda mati ya, tergantung bagaimana kita bisa tidak mengendalikannya gitu ya. Nah, jadi berbicara syahwat dan hawa nafsu, inilah yang menjadi sasaran utama kepada generasi muda saat ini. Itu realita. Nah, lantas apakah ini akan dibiarkan begitu saja? Ini kan yang diungkapkan dalam Al-Quran satu generasi yang tidak beruntung. Ternyata saya menemukan surah Al-Maidah 54. Ternyata tidak akan dibiarkan, mereka akan diselamatkan gitu ya. Akan diselamatkan. Misalnya ayatnya itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamamu, baik secara status maupun secara nilai. Saya menggarisbawahi secara nilai gitu ya. Kalau yang namanya status itu kan pindah agama. Ya. Masalahnya secara nilai. Paham-paham agamanya ditinggalkan. Ditinggalkan gitu. Islam KTP kan begitu ya. Nah, secara nilai itu kan diungkapkan surah 19 ayat 59 yang ayat pertama. Ada usolah wattaba'u syahawat. Jadi mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan sholat gitu kan. Nah, itu kan secara nilai wakil ummah. Dan ini terjadi saat ini. Itu bisa lihatlah gitu ya. Berapa persen. Tapi sekarang alhamdulillah kita juga melihat anak-anak muda yang hijrah gitu ya. Betul. Dengan pemuda hijrahnya. Ini keren programnya gitu ya. Inilah jawaban-jawaban bahwa Allah akan mendatangkan jadi ketika orang-orang itu keluar dari Islam secara status maupun secara nilai, fasaufa ya'tillah biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum. Nah, kaum ini mufassirin sepakat bahwa biqaumin itu asyabab. Ternyata asbab itu generasi muda gitu ya. Dari mana generasi muda? Ya dari lingkungan kita, dari masjid-masjid gitu kan. Atau pemuda-pemuda yang ahli teknologi. Nah, makanya dalam Islam itu doktrin yang harus ditanamkan kepada anak-anak itu, cerdaskan secara intelektual, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak saya bilang contoh ini ya, contoh apa namanya, nama anak itu Azam jangan seperti Abi gitu ya, tukang ceramah ini enggak, tapi coba masuk ke dunia jaringan internet. Dia ngambil kan di SMK Telkom, sekarang di Icon Flash gitu ya, di jaringan internet, alhamdulillah megang di Indonesia gitu ya. Tapi jangan tinggalkan Islam loh kan gitu ya. Jadi apapun profesi Islam jangan ditinggalkan tuh ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan asyabab. Jadi asyabab itu generasi muda yang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya cerdas secara intelektual. Terus yang kedua apa? Cerdas secara spiritual. Jadi cerdas secara spiritual itu dia memiliki ilmu pengetahuan tapi spiritualnya keren kan gitu ya. Spiritualnya keren, baca Al-Quran tidak ditinggalkan, membaca Al-Quran tidak ditinggalkan, sholat tidak ditinggalkan, mendengarkan tausiah tidak ditinggalkan. Tapi ininya kan luar biasa kan gitu ya. Ini generasi muda yang harus ditanamkan. Yang ketiga adalah cerdas secara emosional. Sekarang yang menjadi persoalan seetik gede amak. Ini persoalan gitu ya. Betul. Makanya program gubernur itu saya sepakat gitu ya. Siapa tahu dengan metode itu gitu akan mampu mengendalikan kecerdasan emosional gitu ya. Bahkan kecerdasan intelektual itu ditanamkan. Dan yang terakhir adalah itu masalah kecerdasan akhlakul karimah. Ini judul yang terjadi degradasi akhlak saat ini. Bagaimana akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap masyarakat di sekolah dan lain sebagainya, terjadi tawuran, pembunuhan. Ini sangat luar biasa. Dan inilah yang dimaksud dengan bahwa ketika manusia sudah keluar dari nilai Islam, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum, dan kaum ini adalah generasi terbaik, asyabab gitu ya. Makanya anak-anak muda yang potensial itu harus direkrut gitu ya. Harus diselamatkan karena mereka yang akan
menyelamatkan generasi yang kurang beruntung. Jadi dalam ayat itu Allah memberikan indikasi yang dimaksud dengan biqaumin. Pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna, kan itu bahasa Al-Qur'an. Mereka mencintai Allah. Jadi pemuda ini mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka, gitu ya. Dari mana pemuda ini? Dari mana aja? Yang jelas mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah, orang yang dekat dengan Allah, gitu ya, dengan masjid, dengan Al-Qur'an, tapi otaknya brilian, gitu ya. Apalagi generasi sekarang, generasi yang lebih cepat melek akan teknologi dibandingkan kita mungkin yang Kang Alan mungkin masih berada di posisi di mana nih? Masih terus mengejar kalau tidak ketinggalan. Ya? Betul. Jadi anak sekarang kan luar biasa kecerdasannya itu. Jadi kecerdasan intelektual itu tidak boleh ditutup-tutupi, itu harus didorong. Karena itulah yang dipersiapkan oleh Islam itu adalah pemuda-pemuda yang berdakwah secara teknologi, gitu ya, seperti itu. Ini sangat luar biasa. Gitu. Baik, ini menarik Pak Ustadz. Kemudian tadi ada sebuah generasi yang katakanlah tadi dipecundangi gitu, atau generasi yang sudah mulai meninggalkan esensi dari ajaran Islam. Kemudian dihadirkanlah generasi terbaik yang tadi salah satunya adalah syaratnya mencintai Allah dan juga cerdas. Betul. Gitu. Pertanyaannya Pak Ustadz, tadi beberapa indikator yang disampaikan. Lantas bagaimana menciptakan generasi-generasi muda yang tadi mencintai Allah, kemudian dia juga pintar? Kan itu sekarang jadi tantangan jawabnya. Generasi-generasi yang sekarang tuh menciptakan generasi mudanya gitu. Atau memang Allah memberikan sebuah hidayah sehingga itu datang dengan sendirinya. Nah ini seperti apa Pak Ustadz? Baik, saya teringat dengan hadisnya lupa ya. Hidayatullah bil kasabi la bil ilham. Jadi hidayah Allah itu dengan perbuatan, bukan dengan ilham. Mungkin Kang Alan pernah mengikuti perjalanan Yusuf Islam, yang Cat Stevens itu ya, penyanyi rock gitu ya. Rock. Dia non Muslim, tapi dia mengenal Islam akhirnya. Dan itu dia sosok yang dia sosok seorang pemuda gitu ya, seorang pemuda yang mengenal Islamnya karena perbuatannya gitu ya, sering kesana kemari gitu kan. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sebelumnya. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya dengan ciptaannya, kan gitu ya. Itulah mungkin dalam filsafat ya, ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, Allah mengirimkan matahari, Allah mengirimkan bulan, bintang kepada Ibrahim gitu ya. Dan kesimpulannya tidak mungkin Allah itu padam, tidak mungkin Allah itu redup gitu ya. Maka disitulah ilmu pengetahuannya jalan, jadi saintisnya jalan gitu ya, Nabi Ibrahim. Dan itu banyak sekali saat ini, misalnya untuk menyelamatkan generasi muda yang berkualitas ya, yang berkualitas, itu ungkapan hidayatullah bil kasabi la bil ilham itu perlu dimunculkan. Hidayah Allah itu dengan perbuatan, bukan dengan ilham. Jadi untuk mengarahkan anak muda, sekarang mah anak muda tidak bisa didoktrin gitu ya, tapi perlu diarahkan gitu ya. Misalnya anak muda ini sukanya di teknologi gitu ya, jangan dilarang, justru harus didorong. Siapa tahu disitulah dia akan menemukan Tuhannya kan gitu ya, akan sadar gitu ya, akan menyadari dan lain sebagainya. Dengan keruwetan yang dihadapi saat ini gitu ya, dia akan menemukan kebenaran yang sebenarnya. Itulah perlunya filsafat gitu ya, karena filsafat itu kan ujungnya sama-sama mencari kebenaran. Jadi untuk menemukan kebenaran itu ada kalanya dengan akal, ilmu pengetahuan, dan memang sumbernya tetap Al-Quran, ilmu pengetahuan itu gitu ya. Jadi kebenaran-kebenaran itu bisa datang dari mana saja, tergantung bagaimana kita mengkondisikan. Dan itu bisa melihat filsafat-filsafat dalam Islam, ada misalnya Ibnu Sina kan gitu ya, kemudian ada Al-Kindi, Al-Khawarizmi gitu ya, Al-Jabar gitu ya. Itu orang-orang yang saintis, kemudian filsafat termasuk Al-Ghazali, filsafat Islamnya gitu ya, itu ditelusuri, intinya mereka semua mencari kebenaran. Nah, anak muda sekarang itu kalau dicarekan itu suka ngelawan gitu ya, karena ditangkapnya dengan akal mereka. Tapi kalau diarahkan dengan sebaik-baiknya, apalagi dengan menggunakan bahasa kolbu atau mendengarkan pendapatnya gitu ya, itu lebih enak. Kenapa sekarang misalnya anak muda banyak yang
masuk ke pemuda hijrah. Itu karena yang diketuk adalah kolbunya, bukan kepalanya. Karena di kepala itu kan bicara filsafat, itu pemahamannya akan beda-beda. Wah kan saya sekarang begini, generasinya begini, wah macam-macam kan gitu ya, alasan-alasannya kan gitu ya. Nah oleh karena itu untuk membentuk fasaufa ya'tilah biqaumin, sebuah kaum yang dipersiapkan oleh Allah itu memang harus berdiskusi. Maka dalam dalam teori dakwah itu wajadilhum billati hiya ahsan itu ya. Maka berdebatlah, berdiskusilah dengan cara yang baik gitu ya. Seperti Allah berdiskusi dengan Ibrahim, kan berdiskusi itu Allah itu ngobrol, berbicara dengan Nabi Musa kan gitu ya. Sama. Jadi Allah juga mencontohkan, bahkan di surga kan berdiskusi, komunikasi sama Nabi Adam gitu ya. Bahkan di alam ruh Allah berdiskusi, alastu birabbikum, kata kita qalu bala syahidna. Kata Allah itu, apakah aku ini Tuhan kalian? Kata kita dalam bentuk ruh, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Itu Allah mengajarkan bahwa hidup itu harus ngobrol gitu ya, harus komunikasi, diskusi gitu ya. Atau menentukan sendiri gitu ya. Begitu. Nah, anak muda sekarang harus diajak diskusi yang realistis ya, seperti itu. Baik. Kemudian banyak juga sekarang bermunculan yaitu ustadz-ustadz yang menggunakan humor, seperti ada yang pendekatannya secara emosional, seperti itu kan tidak lain adalah sebuah cara-cara untuk mendekatkan generasi muda cinta kepada Allah. Kalau di rumah Pak Ustadz, yang notabene mungkin kalau misalkan situasi kondisinya di daerah misalkan yang basic notabene-nya entah itu mungkin petani, ya mungkin istrinya di rumah, kemudian suaminya bertani, ada waktu banyak dengan anak. Kemudian sekarang adalah tantangannya di era serba cepat, serba dituntut banyak, kemudian cukup sulit secara ekonomi gitu ya. Di kota tuh suami istri berjuang sama-sama gitu. Tiada lain sebenarnya niatnya adalah untuk membuat si anak terfasilitasi pendidikannya dengan baik. Namun tantangannya adalah anak tidak terhandle gitu Pak Ustadz. Wah, dilematis nih Pak Ustadz. Bagaimana menyiapkan generasi yang tadi generasi terbaik. Namun di sisi lain dilematisnya adalah kondisi seperti itu, terutama yang ada di perkotaan gitu. Mungkin tidak setiap tapi kebanyakan seperti itu. Apa Pak Ustadz yang ini bisa tetap dilakukan untuk menjawab tentunya tantangan mempersiapkan generasi terbaik? Baik. Itulah tugas dunia pendidikan ya. Karena katanya nih saya mengutip, pendidikan sekuler itu pendidikan yang hanya melibatkan telinga dan mata. Itu sekuler konon katanya ya. Tapi yang namanya pendidikan Islam, pendidikan yang melibatkan mata, telinga dan hati gitu ya. Ini sebuah pengalaman saja ketika ada anak orang tua datang ke pondok gitu ya. Iseng saya tanya, "Bapak Ibu kenapa ingin menyekolahkan ke pondok?" gitu ya. Jawabannya sangat realistis, "Kami sibuk, Pak." gitu ya. Kami sibuk, artinya sibuk itu bukan sibuk main-main, tapi kami mencari nafkah untuk keluarga juga. Oleh karena itu kami percaya ke pondok untuk mendidik anak, pendidikan secara intelektualnya gitu ya, artinya akademisnya dapat, kemudian spiritualnya juga. Namanya di pondok itu kan suka ada baca Quran, sholat tahajud gitu, bahkan sampai emosi pembentukan karakternya gitu kan, sampai kepada akhlaknya. Nah ini satu kasus gitu ya, kasus yang terjadi di perkotaan. Salah satu penyebab ingin dimasukkan ke pondok bukan karena anaknya nakal, bukan gitu ya, tapi ingin menyelamatkan anaknya dari terutama tadi saya sampaikan pendidikan yang sekuler itu hanya hanya melibatkan mata dan telinga saja. Matanya melihat, telinganya mendengar, tapi kolbunya tidak dilibatkan. Nah, ini sangat menarik sebenarnya untuk dikaji bagaimana metode pendidikan secara kolbu itu bagaimana. Lantas bagaimana juga korelasinya bahwa Al-Quran itu tidak diterima dengan akal, tapi diterima dengan kolbu. Nah, jadi menyikapi masalah tadi, orang tua yang cerdas itu ketika dia kurang mampu untuk memberikan pendidikan yang lebih, maka dia berpikirnya adalah sekolah-sekolah yang di dalamnya itu komplit gitu ya. Jadi secara diknas ada, kepesantrenan juga ada, spiritualnya ada dan sebagainya, tapi tetap membangun komunikasi yang baik.
Nah, kemudian apa yang dilakukan di dalam keluarga? Ada kalanya ini sebuah catatan juga gitu ya. Mungkin bagi yang keluarga-keluarga yang belum sampai ilmunya ke taraf tertentu, ada kalanya orang tua itu diposisikan menjadi orang yang benar gitu ya. Sehingga ketika ada anak salah dihakimi gitu ya, terhukum sehingga dihukum sampai anak itu kan tidak betah di rumah. Padahal yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu kan tidak seperti itu. Maka Ibrahim keluarganya itu membangun komunikasi yang baik, diskusi dengan anaknya, dengan Ismail, dengan ibunya gitu ya. Dan itulah bagian dari parenting gitu ya. Membangun komunikasi, menghargai pendapat anak ini sangat penting di dalam rumah. Bahkan sewaktu-waktu itu bisa ketika sholat berjamaah, coba anak yang pertama jadi imam. Setelah jadi imam, coba Ananda ngasih nasihat kepada kami. Itu jangan gengsi orang tua, kamu baru juga usia berapa sudah berani ngasih nasihat ya ke kami. Kan ada kalanya seperti itu orang tua. Itu salah total sebenarnya. Justru berikan kesempatan, karena ketika anak diakui eksistensinya sebagai seorang anak, apalagi sudah punya ilmu pengetahuan, itu hargai. Ini mereka akan sangat bangga. Apalagi misalnya ketika seorang anak pertama, kedua diminta pendapat. Bagaimana menurut seperti ini, kasih kebebasan gitu ya. Nah itu dalam konteks yang lain ya. Dan memang menghargai anak itu dalam berpendapat ini sangat berdampak sekali. Sehingga akan anak menjadi penurut. Wah, saya dihargai di rumah sehingga betah di rumah. Makanya anak yang tidak betah di rumah itu karena salah satunya bisa jadi orang tua tidak menghargai eksistensi anak di dalam rumahnya itu. Jadi dianggap itu masih anak kecil, tidak punya kemampuan apa-apa kan gitu ya, itu. Ini salah satu isi parenting yang sempat saya baca, saya ikuti gitu ya, bahwa kenapa anak tidak nyaman dalam rumah? Kenapa anak itu nyaman dalam rumah? Tergantung bagaimana orang tua, apakah paham dia tentang tarbiyatul aulad atau tidak, pendidikan terhadap anak itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu, Kang Alan. Baik, wah ini menarik sekali ya. Artinya bahwa dari mulai berbicara sejarah mengenai bagaimana mempersiapkan generasi terbaik, Quran sudah membahas hal itu lebih dulu seperti itu, kemudian sampai hingga akhirnya ke parenting gitu ya, bagaimana mendidik anak, mempersiapkan bahwa pola diskusi itu terjadi. Itu pun juga berlaku pada saat Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail akan disembelih seperti itu ya, hingga pelajaran Luqmanul Hakim seperti itu. Nah, ini menarik kalau diambil dari dilengkapi dari kisah keteladanan seorang Luqman gitu ya, dalam Al-Qur'an, kemudian dikaitkan dengan era sekarang mendidik dan mempersiapkan generasi muda atau generasi terbaik seperti apa Pak Ustaz? Baik. Berarti dasar-dasar Islam itu ke anak-anak kita itu harus ditanamkan ya. Makanya kenalkan Islam kepada anak itu dari sejak dini. Tapi memperkenal Islam itu Islam yang benar gitu ya. Jangan sampai mendoktrin Islam yang salah gitu ya. Karena kan ada aliran-aliran yang memang agak menyesatkan gitu ya. Itu harus dihindari gitu ya. Makanya orang tua itu harus menjadi al-madrasatul ula. Jadi rumah itu jadi madrasah pertama gitu ya. Ilmu pertama agama yang harus dipahami oleh anak itu dari rumah. Nah ini perlunya orang tua memahami agama. Ini catatan juga buat orang tua, jangan terlalu sibuk kesana kemari tapi tafakuh fidin dong gitu ya. Memperdalam ilmu agama 1 jam 2 jam dalam sepekan gitu di sela-sela kesibukan itu untuk pendidikan anaknya. Karena nanti kalau bagaimana itu akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti gitu ya di akhirat itu. Misalnya surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro kan gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jaga jiwamu dan jaga jiwa keluargamu. Ya, jaga artinya jiwa kita harus dijaga. Kemudian jiwa keluargamu, jiwa anak-anakmu jaga, jiwa istrimu jaga dari siksa api neraka. Itu secara di dalam Al-Qur'an, tapi secara konseptual keseharian, jaga jiwamu dan jaga jiwa keluargamu dari kehancuran moral, dari kehancuran akhlak. Apalagi sekarang kan ini bertubi-tubi sekali serangan-serangannya kepada anak-anak kita gitu ya. Betul. Hancurkan akhlaknya, kalau akhlaknya sudah hancur gitu ya. Hancurkan akidahnya, kalau akidahnya sudah hancur itu gampang sekali terombang-ambing anak-anak.
Dan ini adalah tugas orang tua yang berat sekali gitu ya untuk menyelamatkan anak-anaknya gitu ya, seperti itu. Bahkan ada sebuah ungkapan, saya berbaca di beberapa artikel bahwa untuk sekarang itu adalah sibukkan hancurkan ibunya. Nah, betul. Maka generasi ke bawahnya pun juga akan ikutan seperti itu, Pak Ustadz. Baik, dari topik bagaimana mempersiapkan generasi terbaik, Pak Ustadz, mungkin boleh disampaikan conclusion-nya. Barangkali ada pendengar yang baru mendengarkan mungkin tengah-tengah. Seperti Pak Ustadz, boleh disampaikan. Baik, kamu kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik. Ini adalah ungkapan dalam Al-Quran. Artinya kalau kamu itu adalah berarti yang dipilih gitu ya. Lantas bagaimana dengan generasi yang terbaik? Generasi yang terbaik adalah salah satunya asyabab, generasi muda. Siapa generasi muda? Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Berarti tugas kita kenalkan Allah kepada anak-anak kita sejak dini. Yang kedua, adillatin alal mu'minin. Tanamkan saling menyayangi di antara mereka. Jadi qaulan layyina itu perlu kepada anak-anak. Yang ketiga adalah aizzatin alal kafirin. Jadi itu sebuah prinsip yang harus ditanamkan kepada generasi yang terbaik, itu harus punya prinsip terhadap ideologi kekafiran. Jadi kekafiran itu sesuatu yang akan mencelakainya gitu ya. Kemudian yujahiduna fisabilillah, senantiasa mereka berjihad di jalan Allah. Ketika seorang anak sekolah, tanamkan bahwa itu bagian daripada jihad. Ketika anak kita kuliah, tanamkan bahwa itu adalah bagian dari jihad. Wala yakhafuna laumata laim, jika mereka dicemooh mereka tidak takut, semuanya itu. Artinya seorang generasi terbaik itu dia punya prinsip tidak takut terhadap tantangan dan rintangan apapun, karena memang itulah generasi yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyelamatkan generasi yang lain. Jadi tugas kita saat ini, anak-anak kita itu generasi yang akan menyelamatkan generasi yang lain. Tugas kita berat, Pak, sebagai orang tua gitu ya. Mari kita dekatkan dengan Al-Quran, dekatkan dengan Allah, dekatkan dengan Islam, dekatkan dengan masjid, dekatkan dengan orang-orang yang soleh-soleh ya, seperti itu. Alhamdulillah bisa. Baik, terima kasih atas waktunya dan ilmunya tentunya Bapak Ustadz Yusuf Umar M.Sos, salah satu pengajar Pondok Pesantren Bubu Salam Bandung. Dan kami juga turut mengucapkan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak Mutiara Pagi RRI Bandung. Jangan lupa juga Anda bisa cek channel YouTube RRI, yaitu di RRI Bandung Live. Anda bisa like, bisa kirimkan komentar Anda, dan juga Anda bisa subscribe supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi berbagai informasi, khususnya adalah topik-topik di Mutiara Pagi RRI Bandung. Dan tentunya juga saya Alan Albana pamit undur diri dari hadapan dan juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.